俺を辞めさせる気なんだ。 Halo Minasan, selamat datang di channel Ceritain Anime Dong. Gimana kabarnya? Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari anime yang berjudul Chainsaw Man episode 2, yang dimana episode sebelumnya menceritakan kehidupan Denji yang suram, perubahan dirinya menjadi manusia setengah iblis, dan pertemuannya dengan wanita cantik bernama Makima. Di episode kali ini, Denji akan diperkenalkan dengan rekan setimnya yang bernama Power dan Hayakawa Aki. Baiklah Minasan, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur cerita Chainsaw Man episode 2. Setelah pertarungan sengit antara dirinya dan iblis zombie, Denji akhirnya bisa merasa sedikit lega karena saat ini dia berada di dalam satu mobil bersama wanita cantik di sampingnya. Makima yang merekrutnya mulai menjelaskan kepada Denji, bahwa mulai saat ini Denji akan menjadi piaraannya, dia hanya boleh menjawab iya, dan dia tidak butuh anjing yang bilang tidak. Denji yang baru mengenal Makima, merasa direndahkan saat mendengar ucapan yang keluar dari mulutnya. Mengetahui perut Denji yang berbunyi terus-menerus karena lapar, akhirnya Makima memutuskan untuk sarapan di area peristirahatan. Dengan kebaikan Makima, dia akan membayar semua makanan yang dipesan Denji. Denji yang tidak memiliki uang pun kembali luluh dengan kebaikannya. Tanpa ragu, Makima juga memberikan jas mantelnya kepada Denji, yang membuatnya semakin terharu. Setibanya di area peristirahatan, mereka memesan beberapa makanan. Denji yang sesaat kehilangan keseimbangannya, lagi-lagi terjatuh di pelukan Makima. Denji mengatakan, saat berubah menjadi iblis, tubuhnya terkoyak dan mengeluarkan banyak darah, itu sebabnya dia terkadang kehilangan kesadaran. Makima bertanya kepada Denji, bagaimana tubuhnya bisa seperti itu? Denji menjelaskan kepada Makima, bahwa iblis yang dia pelihara berubah menjadi jantungnya. Belum pun memakan sesuatu, Denji lagi-lagi pingsan dan tidak sadarkan diri. Saat kembali sadar, dia sudah berada di pangkuan Makima dan mulai memakan udon yang mulai anyep. Denji yang dari awal belum mengetahui nama wanita itu, akhirnya diberitahu bahwa wanita itu bernama Makima. Bahkan Denji dengan konyolnya memberanikan diri, menanyakan tipe cowok seperti apa yang disukai Makima. Beberapa jam berlalu, dengan muka yang masih berbunga-bunga atas pengakuan Makima tentang tipe cowok yang dia sukai, akhirnya mereka tiba di kantor pusat Devil Hunter di Tokyo. Tanpa memperdulikan apa yang dibahas Makima saat berjalan menuju ruangannya, Denji terus saja berhayal yang indah tentang kelanjutan hubungannya dengan Makima kelak. Setibanya di ruang kantor Makima, Denji diberi seragam wajib yang harus dipakai, dan mulai berkenalan dengan rekan barunya yang bernama Hayakawa Aki. Makima meminta Denji ikut Aki untuk berpatroli. Denji sempat menolak, karena dia hanya ingin bekerja sama dengan Makima, namun Denji luluh saat Makima memberikan sebuah janji kepadanya. Singkatnya, ketika berpatroli dengan Aki, Denji terus saja menanyakan status Makima yang sudah memiliki cowok atau belum kepada Aki. Dengan santai, Aki membawa Denji ke lorong gedung untuk membogem dan meng-smackdown dirinya. Aki menyuruhnya berhenti bekerja. Dia juga mengatakan, kalau orang yang bekerja dengan niat yang dangkal, dia akan mati, bahkan orang yang hanya mengejar gaji besar, mereka tewas oleh iblis. Hanya orang-orang yang berkeyakinan kuat sajalah yang bisa bertahan hidup. Mendengar perkataan itu, Denji yang tidak terima, menyerang balik dari belakang tanpa disadari seniornya. Dan langsung membogem dua telur yang selalu dirawat. Sontak Aki meringis kesakitan saat telurnya terkena bogeman, perkelahian pun kembali terjadi. Setibanya di kantor pusat, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Melihat mereka bertengkar, Makima merasa senang karena mereka bisa cepat akrab, walaupun sebenarnya tidak bisa dibilang akrab. Makima meminta Denji untuk bergabung dengan unit Hayakawa Aki, walaupun awalnya Aki menolak, karena sikap Denji yang tidak serius, pada akhirnya dia menerima Denji bergabung dalam unitnya. Makima kembali menjelaskan bahwa Denji itu spesial, dia adalah manusia yang bisa berubah menjadi iblis. Maka sebab itu, Denji akan mendapat perlakuan khusus. Namun, jika dia keluar atau tidak patuh, dia akan diburu dan dibasmi sebagai iblis. Untuk mengawasinya, Aki diperintahkan untuk tinggal bersama Denji.
jika Denji mencoba kabur dari pengawasannya, maka Aki boleh membunuh Denji. なあ、マキマさんって悪い人なの？ Di tengah perjalanan, Denji masih terus berpikir, apakah Makima wanita yang baik atau jahat? Namun Aki mencoba meyakinkan Denji bahwa Makima adalah wanita yang baik, karena dulu, dia pun sudah diselamatkan oleh Makima. がいたきてえな。 Setibanya di apartemen tempat tinggal Aki, Denji sangat bahagia karena bisa makan roti panggang dengan berbagai selai, mandi memakai air hangat, dan bisa menjalani kehidupan yang normal layaknya orang-orang. 風呂長いんだよ。 Esoknya, Denji mendapat misi pembasmian pertama dengan diawasi Aki. Menurut laporan, Majin muncul di Nerima Timur. Polisi pun menyerahkan sisanya kepada mereka berdua yang tidak lain adalah Devil Hunter. なあ、魔人って何？ Denji yang bertanya apa itu Majin. Aki Senpai menjelaskan bahwa Majin adalah iblis yang mengambil alih mayat manusia. Lalu iblis mengendalikan kepribadian Majin, dan mereka mempunyai ciri khusus di kepalanya. まあ、見れば一発でわかる。 Saat pintu didobrak paksa, Aki menyuruh Denji untuk berubah menjadi iblis agar bisa melihat kekuatannya saat membunuh Majin itu. Namun Denji tidak berubah menjadi iblis, dia hanya menebaskan kapaknya ke leher Majin tersebut hingga terpisah dari badan dan kepalanya. おい、なんで悪魔の力使わない？ Aki kecewa karena Denji tidak berubah menjadi iblis. Aki memberi peringatan kepada Denji, bahwa Majin itu sama saja dengan iblis lainnya, tak perlu dikasihani saat sudah memburunya. 俺の家族は全員目の前で悪魔。 Dia pun mulai merenungi apa yang sudah dikatakan seniornya. Denji merasa bahwa hidup yang dijalaninya sekarang sudah sempurna. Bisa makan makanan enak, mandi teratur, bisa bersama dengan wanita cantik. Tapi entah kenapa, dia tetap masih merasa ada yang kurang. 本当はエロ本に血つけたくなかっただけなの。 Denji terus memikirkan apa tujuan hidup yang sebenarnya, karena Aki Senpai pun memiliki tujuan utamanya untuk balas dendam, dan mereka yang di sekitarnya pastilah juga memiliki tujuan. マキマさんもなんかあんのか？ Khayalan liar Denji mulai bangkit. Dia akhirnya memiliki tujuan utama. Dia akan serius untuk menggapainya, menggapai apa yang ada di tubuh wanita idamannya. 俺のゴール、それは。 Saat di ruangan kantor Makima, Makima memberitahu kepada Denji bahwa dia akan memasangkan Denji dengan seseorang sebagai partnernya, dengan tujuan tindakan pencegahan, keamanan publik melakukan patroli. Namun pasangan partnernya nanti adalah seorang Majin. Makima meminta Denji untuk berhati-hati dengannya. Jelas saja Denji mau berpasangan dengan Power-chan karena tujuan utamanya, dan dia juga cukup menarik di mata Denji. Singkat waktu, mereka resmi menjadi partner, dan tergabung di divisi khusus pemusnahan iblis keamanan publik 4, walaupun sebenarnya, ini hanyalah unit percobaan. Jika mereka gagal dan tidak membuahkan hasil, maka para petinggi akan membubarkan unitnya. Itu artinya, Denji dan Power-chan akan menjadi gelandangan dan diburu oleh pemburu iblis. Patroli pun dimulai, karena tanduk Power-chan yang mencolok, mereka berpatroli melewati atap gedung. Denji cukup sabar dengan tingkah Power-chan yang sedikit kasar. Dia masih bisa memaafkan karena Power-chan cukup seksi baginya. 問題はどうやって胸を揉むかだ。 Saat bertemu dengan petugas Devil Hunter sipil atau polisi yang bertanya kepada mereka, sesuai instruksi dari Makima, mereka hanya perlu menunjukkan identitasnya, dan mereka yang bertanya akan pergi dengan wajah kesal. Beberapa jam sudah berlalu, mereka belum juga mendapatkan buruannya, mungkin karena Power-chan penyebabnya. Sebelum dia menjadi Majin, dia adalah iblis yang ditakuti banyak orang, itu sebabnya pasukan iblis menghindar saat mencium aromanya. は？じゃあ俺たち結果出せねえし。 Denji langsung teringat bahwa yang meminta dia dan Power-chan bersama adalah seniornya, Hayakawa Aki. Saat menyadari, Denji pun kesal, karena dengan begitu dia sulit mendapatkan buruan iblis dan tidak bisa bersikap keren di depan Makima. 俺を辞めさせる気なんだ。 Keberuntungan akhirnya mereka dapatkan. Power-chan mencium aroma darah iblis yang membuatnya sangat bernafsu. Benar saja, dia menemukan iblis teripang dengan penciumannya yang tajam. Tanpa pikir panjang, dia menghajar iblis itu dengan senjata rahasianya yang berbentuk palu raksasa. Power-chan pun dibuatnya bahagia saat berhasil memusnahkan iblis teripang itu, dan Denji melongo melihatnya. Baiklah minasan, itulah alur cerita anime yang berjudul Chainsaw Man episode 2. Jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Maafkan bila ada kata yang salah.
dan sampai jumpa lagi.